Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala alaihi salatu wassalam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para ahba, para ummahat, para ikhwan, para akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dengan curahan nikmat dari Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk mengkaji, untuk mengaji ya agama kita, yang mudah-mudahan senantiasa membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Para jamaah, termasuk di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita, Allah mudahkan kita hadir di dalam majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya yang disahihkan oleh para ulama, rawahu Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nabi alaihi salatu wasallam kata Sofwan ibni Asal, innal malaikah la tadha'u ajnihatiha li talibil ilmi ridha bima yasna'. Sesungguhnya para malaikat itu ya menaruh sayapnya untuk para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Maka Al-Khattabi, seorang ulama yang terkenal, menyebutkan apa yang dimaksud dengan para malaikat itu menaruh sayapnya. Maka tafsiran menaruh sayapnya yaitu dengan 3 tafsiran kata beliau. Yang pertama, memang beliau membentangkan sayapnya. Malaikat membentangkan sayapnya. Yang kedua, bimakna tawadu ta'ziman li thalibil ilmi. Makna yang kedua, para malaikat itu mengagungkan orang yang mencari ilmu dan mereka bertawadhu karena amal yang diperbuat orang yang mencari ilmu itu besar sekali. Kemudian yang ketiga, annal muradu bihi an-nuzulu inda majalisil ilmi wa tarakat tayran. Tafsiran yang ketiga adalah para malaikat itu turun ke majelis ilmu dan tidak terbang. Maka inilah di antara keutamaan orang yang berada dalam majelis ilmu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam sering kita ingatkan, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian menjumpai majelis zikir, majelis ilmu yang diterangkan halal haram, kebaikan kejelekan, ini baik, ini tidak baik, ini maksiat, ini ibadah, maka berusahalah untuk mampir di dalamnya. Karena apa? Karena itulah majelis ilmu, majelis zikir, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa, insya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, ketenangan pun akan diliputi kepada mereka dan seterusnya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka para malaikat senantiasa bangga kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu. Termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyebutkan ya, innalladzi ya'lamun nasal khairah. Sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka di antara buah kita mendapatkan ilmu, mari kita berusaha untuk sharing kepada teman kita yang belum ngaji, yang belum tahu. Apa? Orang yang mengajarkan ilmu, apa kata beliau? Tastaghfiru lahu kullu dzabah. Akan dimintakan ampun
oleh semua hewan yang melatah. Hattal khuta fil bahri, sampai ikan yang ada di lautan. Ini juga sering kita mendengar dari hadis Nabi. Kemudian ada yang berkata, wahai Ibni Abbas, kenapa kok bisa orang-orang yang mengajarkan kebaikan itu kok diampunkan atau dimintakan maaf oleh para ikan yang di dalam lautan? Apa kira-kira jawabannya para jamaah? Kenapa? Istiqomah. Sahibul kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Al-Imam Ibnu Qudamah menyebutkan, fal jawabu, kata beliau, sesungguhnya manfaat ilmu itu ya'ummu kulla syai' hatta al-hut, akan senantiasa menyuruh, akan membawa kebaikan kepada semua hal, semua hewan, termasuk apa? Ikan, akan mendapatkan kebaikan ilmu. Taib. Contohnya kata beliau, fa innal ulama arafu bil ilmi, sesungguhnya ulama, orang yang punya ilmu itu kan mengajarkan kebaikan, tahu halal haram, tahu juga bagaimana berbuat baik kepada hewan. Sehingga orang yang punya ilmu ketika menyembelih pun berbuat baik. Dan memang Nabi mengatakan kalau kalian berudhiyah, ya, maka berusaha untuk berbuat baik. Apa contohnya? Jangan ketika menajamkan pisau ya di depannya. Jangan ketika membunuh atau menyembelih di depan temannya. Jangan pakai pisau yang enggak tajam dan seterusnya. Maka kebaikan ilmu ini akan bisa dirasakan oleh hewan. Dan Allah akan mengilhamkan kepada hewan tersebut sehingga apa? Hewan-hewan yang di lautan pun akan memintakan istighfar kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha istiqomah mencari ilmu dimanapun. Dimanapun, di majelis ilmu yang di sana terangkan halal haram, ya, kebaikan-kebaikan, jelas kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat jelas, kita datang dan kita berusaha untuk memahami. Kalau bisa, kata Nabi, qayyidul ilmu bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Karena kalau hafalan itu seringnya kita lupa. Lebih baik lagi, kita sebutkan dulu apa? Kita hafalkan, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwahkan. Sehingga mudah-mudahan dengannya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita termasuk orang-orang yang senantiasa senang mencari ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwakan ilmu, dan bersabar di atas ilmu. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang didoakan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dan juga didoakan oleh para hewan sampai semut yang di lubangnya pun mendoakan kita. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengambil poin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, poin yang ke-42. Poin yang ke-42, dan insya Allah dengan poin yang ke-43, dan akan kita tambah dengan keterangan yang lainnya insya Allah sebagai nasihat untuk para bapak dan nasihat untuk para ibu, insya Allah, karena ada hubungannya. Bab yang ke-42 adalah bab yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah, bab man ala thalatha akhawat. Man ala thalatha akhawat. Bab orang yang menanggung 3 saudara perempuannya. Ada di antara kita yang punya saudara perempuan? Ada ya, insya Allah ada. Ada yang 3? Lebih? Di bawah tanggungan jenengan? Karena bapak jenengan sudah wafat? Atau suaminya meninggal? Karena ketika bapak kita wafat, maka yang menjadi ya tanggungan kita alias kita menafkahi saudara perempuan kita. Misalkan kita punya saudari perempuan yang belum nikah, misalkan. Tentu wanita kan yang baik di rumah toh, waqarna fi buyutikun kan gitu. Tapi kan boleh juga keluar rumah untuk aktivitas sesuai dengan tabiatnya dan tidak ada yang dilarang dalam syariat Islam.
Maka ketika seorang akhwat, seorang wanita, misalkan belum nikah, maka yang wajib nafkahi siapa? Siapa, Pak? Bapaknya. Karena wanita nggak menanggung dirinya sendiri. Yang menafkahi wanita ini siapa? Bapaknya. Taib. Ketika misalkan bapaknya wafat, siapa yang nanggung? Saudara laki-lakinya. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata Shahibul Kitab Sarah Al-Adabul Mufrad, wal akhwat la takunu fi iyalil akh illa idza matal ab. Jadi kita saudara laki-laki tidak menafkahi saudari perempuan kecuali kalau seandainya bapak sudah wafat. Tapi boleh membantu, boleh enggak? Membantu. Ya. Tapi ketika bapak sudah wafat, apalagi dia belum nikah misalkan, maka yang menanggung siapa? Saudara laki-lakinya. Lah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk tanggung jawab yang besar bagi saudara laki-laki. Untuk apa? Untuk tidak hanya menanggung nafkahnya, tapi berusaha untuk apa? Mentarbiyahnya dari sisi agamanya, dari sisi akhlaknya, dari sisi agamanya. Ini juga tanggungan siapa? Saudara laki-laki ketika bapak tidak ada. Tapi ketika bapak sudah masih ada, maka nggak apa-apa kita menolong, membantu siapa? Bapak kita. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Imam Bukhari menyebutkan hampir sama dengan poin sebelumnya, kita hanya menambah karena redaksinya berbeda. Kata Imam Bukhari, haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz ibni Muhammad an Suhail ibni Abi Shalih an Sa'id ibni Abdurrahman ibni Mukmil an Ayyub ibni Bashir al-Mu'awi an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakunu li ahadin thalathu banatin aw thalathu akhawatin fayuksinu ilaihinna illa dakhalal jannah. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu mempunyai 3 anak dan juga atau 3 saudari perempuan, fayuksinu ilaihinna, dan dia memperbagusinya. Kata para ulama, yaitu apa? Yuksinu ilaihinna fi tarbiyah, memperbagusinya dengan mentarbiyah dia, memberi makannya, memberi minumnya, wal kiswatu wal ilaju wa nahwi dzalik, memberi makan, memberi minum, mengobatkan dan seterusnya. Ala kulli hal, seorang laki-laki ini menanggung baik itu nafkah lahir ya, yang berbentuk hal yang nampak, makan, minum, pakaian atau biaya yang lainnya, atau nafkah yang berhubungan dengan rohani. Apa itu? Ilmu, tarbiyah. Apa itu akhlaknya, apa itu dinnya. Maka ini seorang laki-laki, saudara laki-laki berusaha untuk tetap berusaha apa? Memberikan kepadanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini yang nanggung 3 anak perempuan misalkan, sudah kita terangkan hadisnya banyak, atau 3 saudari perempuan misalkan, maka dengan memperbagusi seperti ini, illa dakhalal jannah, itu akan menyebabkan dia akan masuk surga. Subhanallah, begitu mulianya Islam menghormati seorang ayah atau seorang saudara laki-laki ketika mereka berbuat ihsan kepada saudari perempuannya. Maka kalau seandainya ini kita tanamkan pada diri kita, insya Allah nggak ada ruginya kita menafkahi adik kita yang perempuan. Iya. Maka ya, tidak sedikit sekarang alhamdulillah, meskipun kadang nggak dibangun dengan atas iman atau ilmu, tapi dibangun dengan atas kebiasaan orang Jawa. Karena kalau sing tuwa niku napa nggih? Nyukani sing nom nggih, nyukani adik-adike. Tapi kalau seandainya ini dibangun dengan iman dan ilmu, subhanallah, tambah luar biasa. Karena dengan berbuat ihsan kepada saudari perempuan, tidak hanya nafkah yang berbentuk makanan saja atau pakaian saja, tapi juga dengan mentarbiyah alias masukkan pondok, dia yang biayai. Atau masukkan kajian untuk supaya dia pintar, dia yang biayai. Ini masuk tarbiyah.
masuk berbuat ihsan kepadanya. Ini luar biasa. Pahalanya akan masuk surga insya Allah. Tapi sayang seribu sayang, sekarang kita kaum muslimin yang punya saudari perempuan atau yang punya tanggungan anak perempuan hanya memikirkan segi dohirianya saja. Sementing anakku mangan, sementing anakku sekolah, beres sudah. Masalah akhlak, masalah din, masalah yang ini menjadi hal yang paling prioritas, tidak begitu dianggap. Sehingga banyak anak yang masih membutuhkan ilmu agama, nggak ngaji. Karena mungkin sudah dianggap lulus baca Quran, ya. Wis tasghiyah, sudah naik panggung, sudah dapat syahadah, sudah bisa baca Quran, nggak ngaji lagi. Berapa banyak sekarang ya kaum muslimin yang hanya melihatnya dari segi yang nampak. Pokoknya anakku sudah sekolah, sudah bisa cari uang, ya sudah. Sisi-sisi tarbiyah, sisi-sisi kebaikan dalam hal masalah agama dan akhlak kurang begitu diperhatikan. Sehingga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah ini sangat kasihan bagi mereka. Karena mencetak anak yang solihah itu tidak seperti membalikkan sebuah tangan atau bim salah bim, abrakadabra. Nggak bisa. Ada proses agar anak itu menjadi soleh, agar anak itu menjadi solihah, ada proses. Nggak bisa langsung seketika bisa menjadi orang yang ahli ngaji, akhlak mulia, nggak bisa. Innal ilma bitta'allum, kata Nabi. Sesungguhnya mendapatkan ilmu dengan belajar. Jadi nggak bisa kalau orang mengaku saya nggak belajar bisa ilmu ini, nggak bisa. Nabi mengatakan kalau orang ingin dapatkan ilmu harus belajar. Nabi saja ketika ya menerima wahyu, ya diajari siapa? Malaikat Jibril. Meskipun ma'ana biqori, awalnya nggak bisa memang Nabi, tapi kan ditarbiyah oleh Jibril, ya bisa akhirnya. Maka nggak betul juga kalau seandainya ada orang mengatakan saya nggak ngaji, saya nggak pernah mondok tapi bisa ngaji kitab. Mustahil. Nggak bisa. Itu hanya penipuan belaka. Mungkin kelihatannya nggak ngaji, nggak mondok, tapi di sisinya akhirnya apa? Ngaji ternyata. Karena innal ilma bitta'allum. Ilmu itu didapat dengan mencari, dengan belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa. Kita lihat proses para ulama kita. Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun berapa, Pak? 150 Hijriah. Wafatnya berapa, Pak? 204 Hijriah. Belajarnya proses. Bagaimana ibunya yang luar biasa sampai mengorbankan uangnya untuk apa? Anaknya belajar ilmu. Enggak bim salah bim atau kadabra jadi ulama Muhammad bin Idris As-Safai, tidak. Bagaimana Al-Imam Nawawi rahimahullah. Para salafun salih semuanya yang alim-alim itu senantiasa belajar. Sehingga dengan belajar bisa mendapatkan ilmu. Maka sekali lagi, tidak ada istilah orang nggak belajar langsung bisa ngerti, bisa faham ilmu. Tapi dengan belajar, dengan proses dan seterusnya, maka mungkin nanti akan bertambah ilmunya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka sisi berbuat ihsan kepada anak dari sisi masalah agama ini sangat penting para jamaah. Sangat penting, termasuk kalau seandainya ada saudari kita misalkan yang mereka belum nikah, ya kita dorong untuk belajar ilmu. Tapi ketika sudah nikah, maka memang kewajiban seorang bapak atau kewajiban seorang saudara laki-laki dibawa dia taat kepada siapa? Suaminya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang yang berbuat ihsan kepada saudarinya perempuan yang 3 atau anak perempuan yang 3, maka Allah nggak menyia-nyiakannya. Maka di sini kita lihat illa dakhalal jannah. Allah akan memberikan kebaikan dia dengan surga. Subhanallah. Maka mudah-mudahan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita diuji oleh Allah dengan punya saudari perempuan atau anak perempuan yang mungkin lebih dari 2 atau 3, maka mudah-mudahan dengannya itu menjadi benteng dari neraka, alias kita nggak masuk neraka, tapi mengantarkan kita kepada mana? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk poin yang ke-43. Ini yang akan sedikit saya sebutkan agak panjang dan kita ambil keterangan para ulama yang lainnya. Bab fadlu man ala ibnati al-mardudah. Bab keutamaan menanggung anak perempuannya yang dikembalikan. Bisa dipahami?
Airu allati ruddat ila abiha wa ummiha wa qad mata anha zaujaha aw talaqaha mathalan. Baik. Sahibul kitab Syarah Al-Adabul Mufrad menyebutkan ini bermakna anak perempuannya ini dikembalikan bisa jadi karena suaminya meninggal alias boleh pulang kampung ya, kembali ke rumah aslinya, atau dia ditalak oleh siapa? Suami. Berarti kan balik kemana Pak? Orang tua. Taib. Jadi ada nggak kasusnya seperti ini? Seorang akhwat ditalak suaminya, akhirnya kemana Pak? Pulang kan? Pulang ke rumah suaminya. Suaminya? Ke rumah orang tuanya. Atau suaminya meninggal, dia pun sungkan Pak dengan mertua, kayak misalkan. Ya. Akhirnya kemana? Pulang dengan mertua. Lah di sinilah dibahas. Ada dua hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, cuma hadisnya disebutkan oleh para ulama dhaif. Kita ambil satu hadis yang sahih. Satu hadis yang sahih yang disebutkan oleh para ulama dan ini penting. Kita akan sebutkan. Karena para jamaah ada hubungannya dengan hal ini. Ada sebagian laki-laki itu yang pelit. Baik, kita baca saja hadisnya. Haddatsana Haywatu bin Suraih qala haddatsana Baqiyatu an Bahir an Khalid an Miqdam ibni Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka shadaqah wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Subhanallah. Ini menjadi motivasi kita untuk mengamalkan ini dan menjadi tahdzir, peringatan bagi kita yang tidak memenuhi hak ini. Ini menjadi motivasi bagi kita, bagi orang yang mengamalkannya, dan menjadi tahdzir, peringatan bagi orang yang menyepelekannya. Imam Bukhari menyebutkan hadisnya dari Miqdam ibni Ma'di Karib annahu sami'a Rasulullah yaqul. Beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Apa yang engkau makan untuk dirimu itu termasuk sedekah. Jadi apa yang kita makan untuk memenuhi hak badan kita itu termasuk dihitung sedekah oleh Allah. Karena ada Pak, orang itu yang pelit Pak. Sampai kepada dirinya sendiri pelit. Maka akan kita sebutkan, siapa sih orang yang paling pelit kata Shahihul Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin? Karena ada orang yang pelit. Jadi sampai kepada dirinya saja hitung-hitungan Pak. Padahal dia sakit, nggak mau berobat. Eman lagi. Makanya kenapa orang itu pelit? Ada sebabnya Pak. Apa sebabnya orang itu pelit? Baik. Shahihul Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, dan ini kitab insya Allah akan kita kaji di kamus kajian muslimah di Nafila Garaha Sabtu ke-3 insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Masalah tazkiyatun nufus. Ingat, kata para ulama, ya, mudah-mudahan kita tidak. Fa'lam anna sababal bukhli hubbul mal. Wal hubbul mal sababan. Mudah-mudahan jadi renungan ya. Ketahuilah, sesungguhnya orang pelit itu, medit itu, kikir itu, apalagi? Bakhil itu, suh itu, orang Jawa banyak wisulah, semacamnya. Karena dia cinta dengan harta. Dan cinta dengan harta karena dua sebab Pak. Orang cinta dengan harta itu karena dua sebab. Ahaduhuma, yang pertama, hubbus syahwat, karena dia dengan cinta dengan hawa nafsu dan nafsunya tidak bisa tersalurkan, tidak bisa diamalkan kecuali dengan mendapatkan harta tadi. Contoh, orang ketika nuruti nafsu, biasanya nafsu itu senangnya kemana Pak? Senangnya kemana? Berbuat jelek toh.
Orang kalau nuruti nafsu itu akan membutuhkan biaya banyak, Pak. Nafsunya senang mangan sing enak, mobil yang mewah, pakaian yang bagus. Tapi ingat, kalau nggak punya ilmu ya bahaya nih. Kemudian apa lagi? Sehingga orang yang menurutkan hawa nafsunya, dia akan berusaha untuk mencari harta, dan harta ini digunakan hanya untuk menurutin apa? Wow. Tahun depan harus bisa beli Honda Jazz. Nah, ini sedekahnya disampingkan, Pak. Nuruti Honda Jazz. Bulan depan harus nutup ini, harus ini, harus ini, harus ini. Sehingga karena dia nuruti nafsu, hawa nafsu itu. Dan nafsu itu biasanya akan bisa tercapai karena memang ada dukungan apa? Dana tadi. Sehingga orang akan seperti itu, cinta harta itu. Yang kedua, ayyuhibba ainul mal. Yang kedua memang benar-benar cinta uangnya itu, Pak. Cinta hartanya itu. Jadi senang dengan bendanya itu atau uangnya itu sendiri. Senang memang golek duit. Istilah gampangane ngoten. Awan bengi sih dipikir duit. Makanya ada kata-kata mereka, waktu adalah uang. Wah. Iya, ada kan? Bukan waktu adalah ibadah atau amal soleh atau mungkin pahala, tapi waktu adalah uang. Pokoknya bagaimana saya itu duduk saya oleh duit, pergi saya oleh duit, ngaji saya oleh duit, ke musola saya oleh duit, kan gitu akhirnya. Soalnya pikirannya duit. Pokoknya intinya duit, harta. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lepas dari ini. Makanya akhirnya orang itu bisa bukhal, pelit. Soalnya senang duit. Akhirnya duit dia mau digenggam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara mengobati bakhil ini, suh ini? Ya. Kata para ulama, wa yu'aliju hubbus syahwat bil qana'ah was sabr. Mengobati menuruti hawa nafsu itu dengan qanaah. Apa qanaah, Pak? Menerima pemberian Allah. Jadi dia istilahnya nerimo. Bukan berarti nerimo itu ndelendem adem-ayem gak usaha, Pak ya. Jadi usaha, berdoa, aktivitas, tapi ketika hasil sudah seperti itu, sudah kita terima. Kemudian wassabar, dengan sabar, dengan kesabaran. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula yang pertama tadi, di samping dia itu hubus syahwat, biasanya orang itu juga karena bakhil itu apa? Karena apa? Tulul amal, panjang angan-angan, Pak. Itu loh, kurang tadi, panjang angan-angan. Jadi angan-angan yang nggak baik lah tentunya. Jadi sebenarnya dia nggak mampu, cuma berusaha menggapai sesuatu yang di luar batas dia. Kalau orang memprogramkan yang baik nggak masalah, memprogramkan. Tapi kalau tulul amal, panjang angan-angan itu, andai kata, umpama, misalnya, dan seterusnya, ya itu nggak baik ya. Tapi kalau dia itu berusaha menyusun strategi dan apa yang harus kita kerjakan nanti untuk mengejar itu, misalkan hal yang memang dia mampu, monggo. Misalkan gajinya 1 bulan 10 juta misalkan, Pak. Misalkan dia pingin mobil yang harganya 60 juta misalkan. Ya bisa berpikiran setahun insya Allah nutup lah ya. Insya Allah nutup, nggak akan ada hutang ya. Tapi ya gajinya 10 juta, yang dipikir mobil yang mewah ratusan juta. Sehingga ya apa caranya cari uang supaya cepat oleh mobil ya. Gitu. Nggak menyesuaikan dengan kemampuan dia. Ini nggak baik. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dulu kita lanjutkan. Karena sebagian orang itu sangat pelit dengan dirinya. Maka Shahibul Khitab Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan ya, di antara ya orang yang paling pelit itu, Pak, orang yang paling medit itu adalah orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Dia itu membutuhkan harta untuk dia infakkan untuk dirinya, tapi dia nggak berikan. Dia sakit, dia nggak berobat, Pak. Eman duwe, Pak. Padahal Islam menyuruh apa? Tadawau, berobatlah kalian.
Tapi wala tatadawu bil haram. Tapi jangan berobat dengan yang haram. Sampai juga ngapunten, bajunya sobek-sobek. Nggak beli baju, katanya ingin juhud. Padahal kalau sholat bisa membatalkan sholat ya, seandainya pas sobek di auratnya ya. Apakah itu juhud? Juhud yang salah ya. Jadi sesuatu yang dia butuhkan nggak dia beli, nggak dia nafkahkan untuk dirinya, jadi dia membutuhkannya. Padahal itu untuk siapa? Untuk dirinya, Pak. Dia misalkan ketika ngaji, misalkan nggak butuh kitab, misalkan ya, nggak beli kitab, eman duit misalkan, padahal butuh dan penting. Itu pelit, Pak, untuk dirinya sendiri. Padahal dia butuh kitab itu atau butuh hal itu. Atau mungkin kita butuh makan. Dia nggak makan, nggak beli makan karena ingin misalkan warok ya dan seterusnya. Dia nggak mengeluarkan hartanya karena seperti itu. Maka nggak benar juga. Maka orang yang pelit adalah yang kepada dirinya saja pelit. Itu yang paling pelit. Apalagi kepada yang lain juga. Lawang nang dirinya saja pelit, Pak, apalagi nang yang lain. Makanya kita lanjutkan hadisnya. Wa ma at'amta waladhaka fa huwa laka shadaqah. Apa yang engkau infakkan, apa yang engkau nafkahkan, apa yang engkau berikan makan kepada anakmu, itu sedekah. Maka kalau seandainya ini kita hayati para jamaah, kita nggak akan eman untuk beri anak untuk apa? Uang, nafkah, mensekolahkannya, memondokkannya, nggak akan eman. Karena ini nilainya apa, Pak? Sedekah, pahala ini. Wa ma at'amta zaujaka fa huwa laka shadaqah. Ini juga penting. Apa yang engkau berikan kepada istrimu berupa makanan misalkan, itu juga terbilang apa? Sedekah. Coba seandainya ini kita renungi. Kira-kira ada nggak nantinya seorang laki-laki yang pelit kepada istrinya? Ayo. Nggak ada. Tapi buktinya banyak kok. Banyak perempuan yang mengadu, Ustaz, suami saya itu kok pelit. Ya. Loh, kenapa kok pelit? Nggak mencukupi untuk diriku dan untuk anakku. Tapi kejadian ini juga pernah terjadi, Pak. Ya, Hindun bin Utbah pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahihun." Wahai Rasulullah, suamiku Abu Sufyan seorang laki-laki yang medit, pelit, kikir. Medit. Boleh enggak aku mengambil hartanya untuk mencukupi diriku dan untuk anakku ya Rasulullah? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Nabi menyebutkan, boleh ambil untuk mencukupi dirimu dan mencukupi anakmu dengan cara yang baik. Ternyata karakter di zaman Rasulullah banyak sekarang terjadi di saat ini. Laki-laki yang pelit. Ada angkat tangan? Tidak ada. Insya Allah nggak ngaku, Pak. Tapi istri akan tahu. Pelit, iya ada. Maka ini harus kita renungkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Dan ini kan menjadi kewajiban kita untuk menafkahi istri kan. Sebelumnya kita akan bahas ini dulu. Mari kita renungkan orang-orang yang pelit. Ya. La yastami'u suh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Ingat kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i, tidak akan terkumpul pada diri seorang yang beriman kepada Allah sifat pelit, sifat kikir dan keimanan dalam hati seorang hamba. Jadi seorang hamba mukmin tidak akan terbesit pada dirinya ada sifat pelit. Seandainya ada orang yang beriman kepada Allah juga ada pelit dalam hatinya, perlu tanda tanya itu. Enek apa? Awakku kok pelit, medit. Jangan-jangan seneng duit. Banyak, Pak, afwan. Kalau sama teman-temannya, Pak, neraktir, Pak. Waduh, ayo, bro, nang kafe, bro. Bayari semua, Pak. Sampai teman-temannya bilang apa? Wah, royal lah ya. Royal, paham royal, Pak? Subhanallah, sama teman nggak isowan nih. Tapi sama istrinya nggak pernah diajak mahrung. Nggak pernah diajak ke tempat makan yang enak. Istrinya mungkin bahasa orang Jawa, Pak. Tempe, menjeng, iwak asin ya. Tiap hari seperti itu kan kasihan. Butuh, Pak, sekali-kali jangan jak ke rumah makan. Iya. Refreshing, biar menunya ya ada sedikit variasi lah, Pak.
Jangan saja ngaji kan ada variasi, Jumat di sini, Rabu di sini, Ahad di variasi ngaji kan. Makanan juga perlu variasi. Kasihan ibu-ibu. Kita kan yang laki-laki sering keluar makan enak-enak ya. Wakil kenyataan Afwan. Ada yang sudah ngaji. Sama temennya subhanallah neraktiran, Pak. Mau disumbang, gak usah, tak bayar semua sudah. Ya. Subhanallah ternyata istri di rumah curhat kepada akhwat. Gimana jauh-jauh ini? Gak nyukupi aku, gak nyukupi anak-anak. Loh, kata si akhwatnya, cerita sama ikhwan suaminya. Bi, bener tak itu medit. Mungkin di rumah medit ya. Tapi di luar kelihatannya apa, Pak? Royal, blater, dan seterusnya. Allah musta'an. Ada. Nggak bisa sebutkan namanya. Ada. Ini rahasia loh. Iya, ada. Subhanallah. Bahkan Afwan, wakil, Pak. Pulang kajian, teman-temannya diambilkan, ayo kita makan. Dibayari, Pak. Pulang kajian. Ustaz terkenal yang ngaji. Tapi ketika pulang, sama istrinya pelit, medit, kikir, bukhil, ya, dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang yang beriman, Pak, kan nggak akan ada pada dirinya sifat pelit. Maka kalau seandainya masih ada para jamaah, kita buang jauh-jauh. Makanya Nabi SAW di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni, ya kan? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat kebakhilan. Maka kalau kita ingin tahu orang itu bakhil, tanya istrinya, Pak. Wahai istri, adakah yang bakhil nggak? Iya kan? Kalau sama teman biasanya gampang, mudah mengeluarkan uang, Mbak. Tapi sama istri, gimana belanjanya? Gimana jatahnya? Gimana untuk anak-anaknya? Kadang perhitungan, Pak, sama istri kadang ya. Tapi kalau sama teman, subhanallah. Ayo bro, bayaran bro. Allah musta'an. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sohibul Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin memasukkan sifat bakhil termasuk dalam sifat al-muhlikat, hal-hal yang menghancurkan. Hal-hal yang menghancurkan diri seorang muslim itu diantaranya sifat bakhil. Dan sifat-sifat yang lainnya berhubungan dengan penyakit hati. Makanya Nabi SAW pernah menyebutkan, Thalathun muhlikat. 3 perkara, Pak, yang akan mendatangkan kecelakaan, kehancuran. Apa itu? Suhun muta', pelit yang terus diikuti. Pelit yang terus dipelihara. Medit yang dikontinyukan. Medit yang istiqomah. Medit istiqomah. Ini akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang terus senantiasa diikuti. Pelit yang diikuti, ya, ditaati, hawa yang terus diikuti juga, itu akan mendatangkan kehancuran. Wa ijabul mar'i bi nafsi, dan orang yang ujub terhadap dirinya. Aku kira paling sugih sak Jogonalan. Paling pinter sak RT. Paling pandai sak kelurahan dan seterusnya. Ujub, bangga, atau kalau orang Jawa bilang apa? Menyongsongkan apa nggih? Dada. Jadi bangga dengan diri. Maka sebenarnya orang yang bangga dengan dirinya ini akan mendatangkan kecelakaan. Dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah kisah yang menarik. Kita akan sebutkan kisah. Ya. Jabir menceritakan, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Bani Salamah. Nabi itu pernah berkata kepada Bani Salamah, "Man sayyidukum?" Hei Bani Salamah, siapa pemimpin kalian? Qalu, Ja'd ibni Qais. Oh, dia namanya ya Rasulullah, Ja'd bin Qais. Tapi sayang, ala annana nabkhalahu. Sayang dia pelit. Jadi pemimpin kita adalah Ja'd bin Qais ya Nabi. Tapi sayang dia itu pelit Nabi. Qala, ini kata Nabi. Wa ayuda'in adwa minal bukhli. Penyakit mana yang lebih parah daripada pelit? Penyakit mana yang lebih parah daripada pelit? Maka Nabi mengatakan, ya, bal sayyidukum Bishr ibni Barra ibni Ma'rur.
Kalau gitu pemimpin kalian bukan itu, tapi Bishr bin Bar' bin Ma'rur. Itu pemimpin kalian. Bagaimana lihat Rasulullah ketika melihat ada pemimpin yang pelit, Pak? Senang apa enggak? Tidak senang. Maka kalau seandainya ada pemimpin-pemimpin yang pelit, seperti siapa? Ja'ad bin Qais. Nabi nggak akan suka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi mengingkari sifat pelit pada tadi orang. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salman Al-Farisi pernah mengatakan, ini berarti athar, Pak. Idza mata sakhiyun, jika seorang yang dermawan itu meninggal, maka bumi ini dan malaikat ini berkata, "Ya Rob, berilah ampun kepada hambamu ini dengan kedermawanan dia, karena sering mengasih." Wa idza matal bakhil, tapi kata Salman Al-Farisi, jika orang yang pelit meninggal, maka berkata, "Ya Allah, ya, halangilah hamba ini anil jannah, dari surga, sebagaimana dia menghalangi orang-orang yang membutuhkan uang atas dirinya." Jadi orang pelit itu, kalau ada orang minta, kira-kira diterima apa ditolak, Pak? Afwan, afwan. Jadi senjatanya apa? Afwan. Maka ketika dia menghalangi orang dari meminta-minta, dan dia nggak istilahnya pelit, nggak ngasih, nggak sering sodako, nggak dermawan, dan seterusnya, maka dia terhalangi juga dari surga. Allahul musta'an. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya qala ba'dul hukama man kana bakhilan waratha malahu aduwahu. Maka kata sebagian ahli hikmah, kata Al-Imam Ibnu Qudamah menukilnya, ya, orang yang mati itu meninggal, Pak, yang mewarisi itu musuhnya, Pak. Ya, sampai seperti itulah ibarat para ulama. Kemudian ada sebuah kisah, saya boleh cerita sedikit ya, kisah. Gambaran orang pelit itu gimana sih? Ibni Abbas radhiyallahu anhu pernah menceritakan, kana al-hajib rajulan min ajlil Arab. Orang yang bernama Hajib ini, Pak, seorang laki-laki yang sangat terkemuka di Arab. Tapi sayang dia punya sifat bakhil. Kana bakhilan. Apa di antara kebakhilannya? Subhanallah. Ini juga ada di orang-orang sekitar kita memang, ya. Karena sifat ini biasanya terus terwarisi dengan sifat-sifat sekarang. Wa kana la yuqidu naron bilailin karoha ayaroha ro'an fayantafi'u bidawiha. Dia itu, Pak, nggak pernah kalau malam hari itu menyalakan api, Pak. Kalau dulu kan nggak ada listrik, Pak, ya. Pakai apa? Gampangnya empluk lah. Dia tuh nggak pernah menyalakan api. Takutnya apa? Takut kalau nyalakan api ada orang yang ngambil manfaat. Paham? Nggak pernah nyalakan api, takut kalau ada orang ngambil manfaat. Mas, teman sewu nyambut kok gini nih, Mas. Nggak mau seperti itu, karena nggak ingin orang minta itu manfaat dari dia. Ada nggak sekarang? Mangan singitan, Pak. Mangannya singitan, kuatir mau dijaluk ya, ayo. Kemudian faida ikhtaza ila iqadhiha, subhanallah, kalau dia membutuhkan lampu, membutuhkan api itu, Pak, singit-singitan, Pak. Nah, ketika dia menyalakan lampu, ada orang yang datang ingin minta, dimatikan, Pak. Kata orang Jawa, nemen nih, nemen parah nih, ngegem ya. Jadi nggak menyalakan lampu, takut diambil manfaat orang. Jadi dia eman masang listrik 10 watt di depan rumah. Eman, pemborosan. Ya kan? Ada nggak? Banyak, Pak. Nggak mau aliran listriknya atau apa itu namanya, lampunya ditaruh di depan rumah. Takutnya apa? Pemborosan. Padahal kalau seandainya dengan kita menerangi jalan, kaum muslimin mendapatkan manfaat, pahala enggak, Pak? Pahala. Tapi kan mikir, eman rek, boros iki, duit tok iki. Sehingga kadang menyalakannya pun waktunya hajat saja. Waktu dia butuh dinyalakan. Kalau enggak dimatikan, ya. Banyak kan? Subhanallah. Ya, kalau dulu memang api secara khusus. Kalau sekarang bisa kita analogikan dengan lampu. Berapa banyak orang nggak mau lampunya keluar dari rumahnya, hanya di rumahnya saja. Padahal
rumahnya peteng, gelap. Maka kalau seandainya kita taruh di teras rumah, di jalan kita dengan kita yang bayar, subhanallah, selama orang memanfaatkan itu, mengalir terus pahala kita, ya kan? Insya Allah. Maka inilah yang terdorong bagi seorang beriman. Bukannya dunia, ya dunia memang kita butuhkan. Uang memang keluar, tapi manfaat akhirat ada. Dengan orang nggak tiba, nggak jatuh, nggak kecelakaan dengan penyinaran lampu kita, itu membawa manfaat. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, itu yang pertama. Kemudian, kisah yang kedua, gambaran orang yang pelit, Pak. Mudah-mudahan jenengan tidak, ya. Kana Marwan ibni Abi Hafsah min abkhulin nas. Subhanallah. Ini insya Allah mengena kepada kita-kita ini. Marwan bin Abi Hafsah ini, kata Imam Ibnu Qudamah, diceritakan orang yang paling pelit. Dia itu, Pak, pernah keluar janjian sama Al-Mahdi, Pak. Bisnis, Pak. Ada yang bisnis ya? Taib. Kemudian, ketika dia bisnis, istrinya bilang, faqalat imra'atahu, mali alaika in raja'ta bil ja'irah, bijaizah. Kalau bahasa kula, bi, nanti kalau pulang bisnis, kalau dapat banyak, jangan lupa ya. Apa namanya? Oleh bagiannya, Bi. Nah, jangan lupa bagiannya. Baik. Maka in a'taitu mi'a alfa dirham, a'taitu dirhaman. Kata orang ini, "Oi sayangku, kalau saya berhasil dapat 1000 dirham, kamu tak kasih 1 dirham." Paham, Pak? Kalau saya dapat 1000 dirham, kamu tak kasih 1 dirham. Kalau saya hasil 100.000, saya tak kasih. Gimana, Pak? Sama istrinya loh, Pak. Pelit nggak itu? Makanya disebutkan abakholin nas, orang yang paling medit. Padahal pada istrinya. Kalau seandainya separuh hartanya, misalkan dapat 1000, dikasih 500 dirham untuk istrinya, kan nggak ada salahnya, nanti istrinya pun kembali kemana, Pak? Ke warga, kan? Nggak, dia dapat 1000 dirham, hanya dikasih 1 dirham, yang 99 digegem. Terus pundi, ada nggak ini? Ada loh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita lanjutkan dulu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kalau seandainya saya pun dapat yang lebih dari itu, akan saya tambah. Tapi tetap Pak, istilahnya apa ya? Kan sangat jauh antara hasil yang dia dapat dengan yang dia kasih kepada istri. Baina sama'i was sumur. Paham? Antara langit dan sumur. Kalau langit dan bumi kan masih datar, bumi kan masih rendah. Kalau sumur semakin jauh, Pak. Jadi baina sama'i was sumur, ya, antara langit dan sumur. Sumur kan masih dalam. Ini lebih parah ini. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah musta'an. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Banyak juga kisah, ya. Ala kulli hal, itulah di antara kisah yang perlu kita renungkan. Ternyata di antara kita, ya, masih ada sifat yang seperti ini. Maka ini kita perangi. Apalagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, istri kita adalah bagian dari rumah tangga kita, dan kita diwajibkan oleh Allah untuk memberi nafkah. Dan nafkah kepada istri kita kan harus mencukupinya. Kalau seandainya nggak cukup, maka kita zalim, Mbak. Ya tentu cukupnya orang satu dengan orang yang lainnya berbeda-beda, kan? Karena kadar belanjanya beda, kebutuhannya beda. Nggak bisa kita ratakan, harus 500.000 sebulan. Nggak bisa. Harus 1 juta 1 bulan. Nggak bisa, karena masing-masing orang beda. Tapi bagi kita tetap berusaha apa? Mencukupinya, semampu kita. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan ingatkan, ya, kita sebagai seorang suami berusahalah memenuhi apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini saya ingatkan untuk suami. Saya juga suami, Pak. Jadi untuk saya sendiri juga. Kalau kemarin saya bela perempuan, sekarang saya akan habiskan jenengannya. Ya, akan saya beri mau itu. Ya untuk saya sendiri dan untuk jenengan. Toib, yang pertama, Sohibul Kitab Tabisratul Anam menyebutkan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita sebagai seorang suami hendaknya memberi makan kepada istri kita.
Ustadz, apa ada orang yang nggak ngasih makan? Ya ada. Kadang dia setelah nikah, si istri taruh di mertuanya. Titip ya. Tetap dengan ingoni kalau boten. Makanya orang yang nikah itu kan harus apa dulu? Punya kemampuan. Ya, lahir dan batin kan. Kalau dia belum punya kemampuan, maka mungkin bisa dia beri nafkah, nggak bisa kan? Makanya ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, kan gitu. Wahai para pemuda, kalau kalian mampu untuk ba'a, nafkah lahir, nafkah batin, apa? Nikahlah. Kalau enggak, banyaklah puasa. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyebutkan ya dalam ayat Al-Baqarah ayat 2233, At-Tolak ayat 7 menyebutkan seperti itu. Dan Nabi SAW juga pernah menyebutkan ketika ditanya, ya, ketika Muawiyah bin Haidah atau Muawiyah al-Khusairi mengatakan, ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus kita penuhi? Kita sebagai suami, apa yang harus kita penuhi? Antut'imah idza tu'imtah. Engkau memberi makan kalau kamu makan. Ya, tentu insya Allah kita semua makan, Mbak, ya. Nggak ada yang nggak makan. Maka kalau kita makan, ya istri kita juga harus kita beri makan. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memberi nafkah kepada istri hukumnya apa, Pak? Wajib. Sehingga seorang suami harus mencari nafkah, mencari uang, mencari pekerjaan. Makanya nggak boleh bermalas-malasan ketika sudah nikah. Ya, sebelum nikah malas-malesan ya, macar nggak ada yang dingoni, Bang, ya. Tapi setelah nikah ya harus apa? Giat, nggak boleh menggantungkan dirinya kepada siapa? Orang lain, atau mertuanya, atau yang lainnya. Atau juga dia nggak bisa apa? Jangan hanya minta-minta. Pak D, Mas, nggak boleh. Harga dirinya akan apa? Jatuh. Afwan para jamaah. Burung saja yang Allah hanya bekali apa, Pak? Ketika dia pergi pagi hari, pulang sore gimana, Pak? Kenyang. Karena usaha dan tawakal. Masa manusia seperti kita nggak bisa? Maka kita harus berusaha. Seandainya yang kita dapat sedikit, ya bilang, wahai sayangku, cintaku, ya, rinduku, ini uang yang saya dapat. Nah, dari sinilah kemudian seorang istri harus qanaah. Jangan menuntut yang lebih kalau memang suaminya nggak punya. Istrinya minta misalkan sehari 100.000, padahal penghasilannya suami berapa? 50.000, ya kasihan suaminya. Nanti malah bisa apa, Pak? Suaminya mikir yang enggak, apa? Gimana cara bikin bisa 100.000? Akhirnya mikir apa? Yang jelek-jelek, mencuri, mencopet, ngoroyok, seterusnya, ya. Karena tuntutan siapa? Istri. Maka istri pun harus legowo, qanaah, ya. Seandainya suami dapat 50.000, ya sudah bilang 50.000. Kalaupun seandainya suami nggak terus terang, nggak masalah, sih penting belanjanya cukup. Suami nggak terus terang, tapi nggak dicukupi, ya kasihan istri juga. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita renungkan. Dan ingat, sesuatu yang kita infakkan untuk istri kita itu lebih mulia, lebih berat pahalanya di sisi Allah daripada kita nafkahkan kepada orang lain. Maka kayak tadi, ketika dia sama teman-temannya mentraktir, Pak, nggak eman, ya, nggak perhitungan, tapi sama istrinya kok pelit. Padahal kalau seandainya uang tadi untuk mentraktir istrinya, pasti pahalanya lebih besar. Nabi SAW menyebutkan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Dan 1 dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan 1 dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. A'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Maka dari semua yang tadi itu, pahala yang paling besar adalah engkau infakkan kepada istri. Subhanallah. Maka kalau seandainya kita sedekah 100.000 ke masjid, 100.000 untuk memerdekakan budak, 100.000 untuk fakir miskin, dan 100.000 untuk istri, maka pahala yang paling besar kepada siapa? Istri. Kalau tahu ini hadis, insya Allah tadi orang nggak akan pelit kepada siapa? Istri. Mungkin nggak tahu hadisnya, Pak, ya.
belum nyampe hadis kepada dia. Jadi mungkin rawinya masih nggak tahu hadis ini. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ketika seorang istri nggak tercukupi, ingat itu zalim loh, Pak. Kafa bil mar'i isman ayyudai man yafut ay man yakut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa jika dia menyia-nyiakan orang yang wajib dia beri nafkah. Dia kasih nafkah tapi nggak mencukupi. Terus dia sia-siakan malah milih temannya yang ditraktir. Bukannya kita melarang mentraktir teman, enggak. Itu kebaikan. Tapi kalau seandainya yang di rumah bengok-bengok, Pak. Yang di rumah terus kekurangan. Kan kasihan yang di rumah. Maka orang yang menyia-nyiakan yang di rumah, maka dia terkena ancaman dosa, Pak. Meskipun di luar apa? Dia belater, dia dermawan, dia subhanallah. Tapi kalau di rumah sambatan terus, na'udzubillah min dzalik. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Beri makan, Pak. Dan makannya yang baik, Pak. Sama yang kita makan kalau bisa. Kadang afwan. Kula jenengan kadang boten nggih. Boten. Kalau kita misalkan di luar rumah. Tentu ini kalau seandainya disetujui istri nggak masalah. Kalau di luar rumah kita seringnya kalau marung yang enak apa nggak enak, Pak? Enak ya. Kalau di rumah ketika ngasih belanjanya cukup untuk yang enak apa nggak enak? Yang nggak enak ya. Yang nggak enak biasa. Lah, tolonglah ketika di luar rumah pun ya yang biasa saja. Jangan yang terlalu mewah. Kasihan yang di rumah. Kecuali kalau istrinya mengizinkan keluar rumah atau kerja di luar kantor, diizinin terserah antum bih. Makan pokoknya wareg monggo, nggak masalah kalau gitu kan, enak. Tapi kadang kan kita enggak. Kalau kita makan di luar, makan padang, ayam bakar, bebek bakar, iya, paling rendah rawon ya. Kalau di rumah apa? Pecel, sop, bayam, pecel tempe ya seterusnya ya. Kan kasihan juga. Bukan berarti kita nggak boleh makan enak, boleh. Bahkan bisa mendatangkan nikmat loh, Pak. Ya, kalau makan enak itu. Tapi juga ingat yang di rumah. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, apa itu? Belilah mereka pakaian kalau kita berpakaian. Jelas lah ini, nggak mungkin kita akan nggak pakaian, Pak. Paling tidak pakaian yang memang mereka butuhkan. Apa itu? Pakaiannya sehari-hari yang menutup aurat mereka. Dan kita pun menasihatkan kepada perempuan, bahwa ibu-ibu, jangan terlalu menuntut yang banyak kepada suami. Pakaiannya yang ada itu ya dimanfaatkan lah. Selama belum ada hajat beli pakaian, jangan beli pakaian. Jangan seperti artis, Pak. 1 bulan bisa beli pakaian 10 ya. Hari A ke tempat A pakaiannya A. Hari B ke tempat B pakaian B. Wah, subhanallah, sehingga sampai lemarinya aja nggak cukup 1 lemari. Itu masih pakaian, Pak. Sepatunya, sandalnya, perhiasannya. Taib. Makanya seorang muslimah berusaha memanfaatkan sesuatu yang manfaat dan tidak menuntut yang banyak kepada suami. Tapi kalau memang ada hajat, monggo. B, pakaian saya sudah jelek ini, robek, nggak pantas lah untuk bertemu dengan sesama ikhwan atau akhwat ya, akhwat. Belilah B ya. Lah, belinya pun berusaha untuk minta dan mintanya dengan nada yang halus. Jangan mentang-mentang kita dulu terbiasa dengan dibelikan orang tua. Pak, beli Pak, seterusnya. Sehingga suaminya pun apa? Seolah-olah seperti orang tuanya dengan dibentak-bentak dan seterusnya. Jangan. Kita pun berusaha seperti itu para jamaah, mencukupi pakaian mereka ketika memang ada perlu. Lebih-lebih pakaian yang memang hajat kepada mereka. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak ya orang yang karena hanya nggak dituruti pakaiannya, kemudian apa, Pak? Pore. Maka seorang istri pun jangan menuntut yang banyak. Seorang suami pun juga berusaha memberikan atau mencukupi pakaiannya. Wallahu a'lam bishawab. Maka tidak ada salahnya kalau seandainya setahun sekali beli satu, Pak ya. Tidak salah, setahun sekali kan. Tapi ingat, yang jelek-jelek yang di dalam lemari itu disodakokan kalau manfaat. Biar nggak numpuk. Nggak mungkin jenengan yang 1 lemari dibuat semua. Sekali saja mungkin pakai 1 atau 2 untuk yang dalam. Nggak mungkin 5 pakaian busana muslimah pakai semua ya. Nggak mungkin. Bagi kita juga seperti itu. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Wala tatribul wajah. Kalau seandainya ada perkara yang kita dengan istri ada bentrok, jangan sampai mukul wajah. Jangan sampai wukul wajah. Naudzubillah min dzalik, orang-orang yang jauh dari ilmu ketika gegeran masalah sepele saja main tangan, Pak. Main tangan. Di dalam Islam itu boleh memukul. Fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Tapi pukulan yang tidak melukai. Tapi apa itu? Ketika mereka nusus. Apa nusus, Pak? Nah, seorang istri yang berbuat maksiat, bangkang istilahnya. Atau enggak bangkang tapi maksiat, kita nasihati, dia tetap konsisten dengan kemaksiatannya. Nih, kalau keluar jilbaban ya, misalkan. Kok jilbaban? Ada enggak yang itu? Ada ya, yang belum dapat hidayah. Maka, dalam hal ini Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusujahunna fa'iduhunna. Beli nasihat. Kalau wanita-wanita yang seperti itu, yang khawatir kamu nusus, bangkang ya, meninggalkan kewajiban dia, alias berbuat maksiat misalkan, maka beri nasihat. Yang pertama, kok nggak mempan, Pak? Wah, juruhun. Hajar, Pak. Apa hajar? Boikot, Pak. Tapi di dalam rumah ya, alias pisah ranjang. Jangan tidur bersama. Setelah yang pertama belum berhasil, dinasihati balik-balik, bangkang aja. Perlu dihajar lagi. Jadi hajar itu bukan dihajar, oh dihajar. Hajar, Pak. Bukan dihajar, jangan salah paham loh. Bahasa Arab. Jadi, wah juruhun hajar. Jadi pisah tempat ranjang alias gak tidur bareng, Pak. Mungkin dihajar. Allah mungkin salah disalahkan nanti saya ya. Jadi pisah ranjang alias tetap di dalam rumah. Karena afwan para jamaah. Banyak suami istri yang ketika bertengkar, istrinya diusir, Pak. Ini nggak benar. Ya kan? Wah, muli-muli kono. Wong wae tuh kena belas kan ya. Ada kan karena nafsu sudah ada. Terus setannya ngipas-ngipasi. Terus dia kena gara-gara ya. Kan nggak terkontrol. Akhirnya kata-katanya keluar. Kata-kata kebun binatang dah dan yang lainnya akhirnya seperti itu. Nah, maka nggak benar itu. Seandainya istri kita pun membangkang, jangan kita usir. Dihajar di rumah. Jadi kita berusaha untuk tidak tidur bareng, tapi tetap di dalam rumah. Ada manfaatnya. Beaken ya. Namanya manusia, Pak. Orang yang punya ilmu kan idza fa'alu fakhisatan, ketika melakukan kejelekan ya. Dzakarullaha, ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Akhirnya apa? Minta ampun kepada Allah. Aku salah mbek bojoku rek. Atau bojone, aduh aku salah mbek istriku rek. Akhirnya apa? Damai kan? Di dalam rumah. Lah, bahkan pas turu dewe-dewe kan, insya Allah kalau istri yang biasa turu bareng dengan suami, ketika pas satu saat nggak turu bareng, ini ada masalah. Dan mungkin seorang istri hatinya akan mengena, oh no, apa bojoku kok gak turu bareng mbak aku? Akhirnya mikir. Ya kan? Dengannya akan sadar, akhirnya bisa apa, Pak? Nah, datang lagi, minta maaf, dan seterusnya. Atau mungkin pas udah deres, Pak ya? Ya, ada hawa yang dingin kan perlu dengan ibadah, ya itu kan bisa. Nah ini para jamaah, jadi yang tertawa hanya yang punya suami ya, punya istri ya. Yang belum cukup tertawa saja. Baik, kemudian ya kata Nabi, wahjuruhunna fil madoji, dihajar di tempat tidur. Wadribuhun, boleh memukul. Nah ini Quran bilang boleh memukul, Pak. Tapi ingat, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang tidak membekas, pukulan yang tidak melukai. Ya, pukulan yang bikin mereka istilahnya ada isyarat dia itu akan sadar, Pak. Bukan kayak kita diamblek napa? Sapu ya, sabuk dilepas diamblek. Waduh, naudzubillah min dzalik. Jadi seorang wanita saja ketika dia tahu istrinya marah, suaminya marah misalkan, dia mungkin bawa pena digebuk tentang bokongnya misalkan, akan sadar, Pak ya. Awakmu iki misalkan akan sadar. Jangan tangan, jangan main pukul. Jadi pukulan yang ghairu mubarrih ya, tidak melukai, tidak bikin bekas ini para jamaah. Jadi setelah dinasihati, pisah tempat tidur, kok tetap nggak mau kembali kepada syariat Islam, bangkang boleh dipukul, tapi dengan syarat tadi. Dan pukulan nggak boleh bekas, afwan, nggak boleh bekas, nggak boleh menyakiti. Afwan, banyak orang mukul sampai gosong, Pak. Memar-memar banyak. Makanya sampai dia ngadu kepada siapa? Bapaknya, Pak, wah gimana suamiku tuh? Bekasnya banyak ya. Naudzubillah min dzalik. Ini luar biasa.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata Allah, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Ketika mereka taat, ya, taat kepadamu, jangan cari-cari alasan kamu untuk apa? Untuk menyusahkan mereka. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala itu Maha tinggi, maha besar. Nah, ini seandainya ada seorang istri yang bangkang kepada kita. Kita boleh mukul, tapi enggak boleh pukulan yang tadi. Bisa dipahami nggih? Baik. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, seorang suami senantiasa berusaha berakhlak dengan istrinya. Berusaha berakhlak, sampai ketika marah pun berakhlak. Makanya Nabi SAW menyuruh kita kalau seandainya kita marah dalam keadaan berdiri, disuruh ngapain? Duduk. Kemudian kalau nggak mampu misalkan baring, ta'awud. Kalau nggak mampu wudhu, pindah tempat ya, dan seterusnya. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, yang keempat. Jangan walatu qabih. Jangan kalian menjelek-jelekkan istri. Afwan. Banyak laki-laki yang karena punya istri yang karakternya jelek. Karena ingat, wanita itu nggak sempurna, Pak. Mereka bukan bidadari, kita pun bukan malaikat loh ya. Ya. Karena mereka wanita biasa, pasti ada kekurangan. Seandainya ada kekurangan, jangan sampai bilang, qabahallahu lak. Semoga Allah jelekkan wajahmu. Ya. Atau doa-doa yang jelek, orang Jawa bilang apa? Banyak kan? Jangan kita jelek-jelekkan istri kita. Ya, ini biasanya orang yang memang sudah marah memuncak, digarai, Pak, duwe. Ya, gara-gara dia digarai, marah memuncak, gak duwe. Double insyaallah ya. Ngelune wis luar biasa, digarai, Pak. Waduh, tepat lagi untuk marah ya. Nggak benar juga. Dan ini nggak boleh. Makanya Allah menyuruh kan apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita disuruh untuk mempergauli dengan yang baik. Seandainya kita mengetahui akhlaknya jelek, pasti Pak, di sisi lain akhlak istri kita ada yang baik. Pasti sudah. Mungkin hidungnya pesek, Pak. Iya. Hitam, Pak. Iya. Tapi penyayang jenengan. Ya kan? Ada yang penyayang, Pak. Yang sangat cinta, bahasanya halus dengan jenengan. Tapi apa? Kekurangannya? Nah, ada. Ada yang rambutnya lurus yang jenengan idam-idamkan. Alhamdulillah tercapai ya. Kulitnya mulus, hidungnya mancung. Iya, alhamdulillah. Cita-citaku tercapai lah, idolaku, alhamdulillah, engkau istriku. Tapi pasti ada kekurangan, Pak. Afwan, nggak mungkin ada orang nggak ada kekurangannya. Makanya Nabi mengingatkan, begitu pula jenengan, Pak. Jenengan, segandeng apapun, setampan apapun, sebaik apapun, pasti ada kekurangannya di hadapan istri. Saya nggak mencacat akhlaknya, Ustaz. Baik dia, Ustaz. Nggak mencacat ibadahnya, Ustaz. Baik, tapi medit. Ya kan? Ada kan? Luar biasa, ahli sholat, ahli ngaji, tapi sama istri medit. Ada. Makanya Nabi mengingatkan, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minna khuluqan radiya minna akhar. Janganlah seorang suami, seorang mukmin itu menjelekkan mukminah. Mungkin ia membenci satu akhlak dari dia, tapi akhlak yang lainnya pasti ada kebaikannya. Dia akan ridho dari sisi yang lain. Jadi kan nggak ridho dengan istri dengan yang hitam. Ya, yang pesek. Tapi jangan ridho akhlaknya, alhamdulillah istriku wanita muslimah ya, jilbabnya syar'iyah, alhamdulillah ya. Kan senang jenengan, ridho dengan nurut, jilbaban ombong ya, misalkan, dan dia taat kepada jenengan. Meskipun jenengan nggak ridho dengan peseknya, dengan irengnya ya. Begitu pula kita. Ya, sekali lagi, kita bukan malaikat. Mereka juga bukan bidadari. Nggak sempurna mereka. Maka janganlah dijelek-jelekkan, Mbak. Pasti ada kekurangan. Pasti sudah. Kulon jenengan pasti ada kekurangannya. Maka ketika istri kita pun mari kita pahami kekurangannya. Kita berusaha kekurangannya itu ya buat lahan pahala untuk kita. Alhamdulillah, bojoku pesek ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hitam. Alhamdulillah ya. Itu kita berusaha untuk ridho dengannya. Jangan ketika pas marah itu diungkit-ungkit. Rugi aku rabi mbak awakmu. Rugi. Ya. Ada seperti itu akhirnya. Sampai kata-kata rugi. Apa aku biar nikah mbak awakmu ya. Saiki ketok
jeroane dan seterusnya ya. Naudzubillah min dzalik. Ya karena kita kan sering bergaul dengan teman-teman, jadi banyak cerita Pak. Sehingga sampai seperti itu pun ada. Namanya awal-awal pernikahan Pak, honeymoon kata orang Jawa ya. Bulan madu, semuanya nikmat, semuanya indah Pak ya. Awal-awal, nggak ada yang nggak indah. Tapi ketika sudah 6 bulan ke atas, kelihatan karakternya, mulai ini hal-hal yang jelek akan terlihat. Nggak akan seromantis seperti yang pertama. Maka inilah kita sebagai suami para jamaah, kula piyambak nggih suami nggih, mari kita berusaha kekurangan yang ada pada istri kita jadikan kelebihannya. Kelebihan dia, mari kita berusaha untuk agar dia tetap seperti itu, kita doakan seperti itu. Yang jelek kita doakan supaya baik. Tentu kalau dari segi karakter Pak, kalau dari segi pesek ireng nggak bisa Pak ya. Ya hanya kita mungkin mereka disuruh merawat yang baik gitu aja. Belikan sesuatu yang manfaat untuk dia, gitu Pak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Tarbiyahlah mereka. Ajarilah mereka ilmu agama, Pak. Ini kan firman Allah, "Qu anfusakum wa alaikum nar." Mari kita ajari. Ustadz, kita nggak bisa ngaji itu. Ya, maka kalau nggak bisa ngaji bareng-bareng. Nah, maka sarana-sarana pengajian, Pak, monggo. Kalau memang di situ tempatnya umum, istri kita ajak. Itu sarana. Atau kalau jenengan punya kemampuan, Pak, beli TV parabola. Di sana ada channel-channel Islam, Pak. Setelkan pengajian-pengajian yang manfaat. Itu kan juga sarana untuk mengajarkan istri dapat ilmu. Kita kan nggak bisa langsung karena nggak punya ilmu, Pak. Atau mungkin waktu kita banyak di luar ya karena cari uang, karena aktivitas. Maka di rumah tuh radio, belikan buku, ya kan. Kemudian bikin komunitas yang syar'i, apa kayak kajian muslimah, sehingga yang di-sharing yang baik-baik. Maka itu sarana menuju kebaikan, sarana untuk mengajarkan ilmu agama kepada istri kita. Nah, ketika kita nggak pernah diajak ngaji, nggak dibelikan buku, nggak ada perpustakaan di rumah, TV-nya nggak ada TV dakwah, radio dimatikan, nggak ada komunitas dari segi dakwah melalui HP. Dapat dari mana ilmu? Jadi kan nggak pernah ngajarkan. Kasihan. Kan terbatas mereka juga terbatas ilmunya, kita pun terbatas, maka kita bisa manfaatkan sarana-sarana itu. Kita nggak akan mungkin bisa langsung semua kajian kita datangi, nggak bisa. Hari Selasa, hari Rabu, hari Jumat, hari Kamis, semuanya ada, Pak. Cuma kan nggak mungkin kita datang semua, kan? Kalau kita turuti, pegel sampean, Pak. Ya, kita pilih yang manfaat, maksudnya yang kita mampu, monggo. Mulai dari sana, kan banyak semua. Kalau antum semua datang, insya Allah, alhamdulillah manfaat, kan? Tapi istri kita nggak bisa. Ada momongan, ada kebutuhan di rumah, ada menyiapkan untuk besok ya. Nah itulah. Seandainya ada monggo diajak, nggak mampu kita belikan kitab dan seterusnya. Itu sarana-sarana untuk supaya istri kita juga apa? Dapat ilmu ngaji. Nah ini para jamaah. Jadi, tapi kalau kita mampu monggo. Dengan habis ngaji sekarang, besok di-sharing kemana istri. Mungkin istri nggak datang ya, sharing. Atau rekamannya kasihkan nih. Lihat kajiannya, lihat ceramahnya, lihat bukunya, lihat. Nah, dimanfaatkan para jamaah. Makanya alat komunikasi termasuk ini masuk HP itu kan ibarat pisau bermata dua ya. Maka kalau nggak bisa manfaatkan, bisa akan menjerumuskan dia kepada kemaksiatan. Berapa banyak orang bermaksiat gara-gara sarana HP? Berapa banyak orang ngapunten cerai gara-gara HP? Berapa banyak orang selingkuh gara-gara naudzubillah min dzalik. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, kalau kita memang mampu, monggo ngaji dulu. Setelah ngaji, kita transfer kepada istri kita. Transfer. Apa yang kita tahu ya, kita sampaikan. Balighu anni walau ayat, kan? Sampaikan ya, dariku meskipun hanya satu ayat. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka, ini insya Allah akan membawa kebaikan untuk istri kita. Dan itu kewajiban kita loh. Jangan dipikir, wah, gak penting aku dewe ya, bapak bojoku. Loh, itu istri antum tanggung jawab nanti, kan gitu ya. Nggak bisa antum lepas tangan, nggak bisa.
akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Antum akan ditanyai, kan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati war rajulu ra'in fi baiti, ya kan? Tiap kalian adalah pemimpin dan tiap pemimpin akan ditanyai apa yang dia pimpin. Dan seorang laki-laki pemimpin di rumah tangganya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Baik, yang selanjutnya. Nasihati istri dengan baik. Ya, tentu ini lebih penekanan ketika istri salah. Caranya harus yang paling baik. Karena afwan para jamaah, istri itu terbuat dari apa? Bengkok apa kenceng, Mbak? Maka harus pelan-pelan, Mbak. Jangan digetakan, Mbak. Patah nanti ya. Dengan berbagai cara lah berusaha nasihat yang baik. Nasihat yang baik. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu apa, Pak? Berusaha untuk berkata yang baik. Makanya ini juga nasihat untuk saya. Berapa banyak seorang laki-laki kalau kepada orang lain bahasanya luar biasa, bagusnya. Apalagi kepada siapa? Atasannya. Monggo silakan. Tapi kepada istrinya, Dek, Dek, kasar. Ada? Angkat tangannya ada? Banyak. Ya kan? Padahal itu orang yang senantiasa hidup dengan kita. Ya, berusaha kita sehalus-halusnya, Pak. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh. Makanya Nabi mengatakan, al kalimatut thayyibah shadaqah. Kata-kata yang baik itu adalah shadaqah. Shadaqah kepada orang saja baik, apalagi kepada, ayo, coba lebih pantas mana jenengan berkata baik kepada orang lain dengan istri? Istri, Pak. Tapi berapa banyak seorang suami kalau kepada istri kasar, keras, otoriter katanya, dan seterusnya. Maka inilah kekurangan kita. Kita. Kekurangan kita. Kita sering kadang masih kasar sama istri. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa senantiasa lemah lembut kepada istri, kata-kata yang lembut. Karena istri itu perasa, Pak. Main perasaan ya. Dan insya Allah akan tersentuh dengan kata-kata yang lemah lembut ya. Dan sesuatu yang diiringi dengan kekasaran, Pak, nggak akan baik. Hatta sampai rumah tangga pun kalau kasar nggak akan baik. Begitu pula ketika kita bertutur kata. Kepada orang kita lemah lembut, kenapa kepada istri nggak bisa? Apa yang salah istri kita itu? Ketika kepada orang lain kita bisa. Kepada teman-teman kita di tempat kerja, di tempat join dengan pekerjaan kita, dengan atasan kita, wah luar biasa. Tapi dengan istri, naudzubillah min dzalik, masih banyak yang kasar. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Afwan, bukan berarti yang di depan ini paling baik, enggak. Kita sama-sama belajar. Terhadap istri kita, mari kita berkata yang baik, lemah lembut, dan seterusnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang selanjutnya, izinkanlah istri keluar ketika ada hajat. Izinkanlah istri keluar ketika ada hajat. Nabi SAW para jamaah pernah mengatakan, qad adinallahu lakunna an takhrujna li hawaijikunna. Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kalian para wanita untuk keluar rumah untuk keperluan atau hajat kalian. Maka ya, ketika istri minta izin ke warung belanja ya, dan ke mushola misalkan sholat, monggo diizini. Dan selama hal itu enggak maksiat dan dia memakai jilbab yang syar'i, enggak ada ikhtilat, campur baur laki perempuan, dan enggak membawa fitnah, enggak apa salah. Tentu kan kalau bisa ya, yang memang kita tahu tujuannya kemana. Bukan berarti setiap dia keluar harus izin. Bi ke warung, bi ke sungai, bi ke sawah, bi. Kan kasihan juga. Paling tidak kita memberikan dispensasi, pokoknya istriku kalau kamu keluar ada perlu, monggo. Itu kan sudah izin yang umum sifatnya, monggo. Ada sebagian suami itu yang sampai mendetail, Pak. Pokok izin, ya benar memang harus izin, tapi sampai sekecil pun izin akhirnya. Ke sawah izin, ke warung izin, ke toko izin. Kan kasihan juga. Kalau seandainya suaminya pas nggak ada di rumah, nggak punya HP gimana? Misalkan.
Maka kalau seandainya kita berikan dengan wacana yang umum, sayangku, kamu nggak apa-apa keluar, selama itu baik, saya izini. Ini kan sifatnya umum, Mbak. Monggo. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi tidak ada salahnya juga kalau memang tadi ketika ada perlu. Tapi kalau sampai sedetail apapun harus izin, kan kasihan juga. Sampai misalkan, Bi, aku pakai pakaian ini ya, Bi, boleh nggak? Misalkan. Kan kasihan juga kalau seandainya sedetail itu. Bi, besok saya pakai sandal ini ya, Bi, ya. Kan kasihan juga. Karena ada seorang suami itu kadang seperti itu. Sedetail apapun harus izin. Sehingga pakai baju A izin, pakai baju B izin, pakai sandal A izin, sandal B izin. Kan juga kasihan para jamaah. Ini loh. Maksud saya bukan berarti melarang kita untuk tidak mengizinin, enggak. Tapi kadang sesuatu yang kita berusaha untuk memberikan mereka kelonggaran, monggo. Selama itu enggak dilarang. Gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi juga menyebutkan kalau istri kita izin minta sholat di luar rumah, alias ke musola, monggo kita izini. Selama itu enggak membawa mudharat. Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kalau kita habis pulang dari safar, ya, safar, maka berusahalah kita memberikan info, Pak. Alhamdulillah kita punya alat komunikasi sehingga kalau datang ke rumah enggak langsung bikin istri apa? Kaget. Berikan info. Dan usahakan kita mampir ke masjid dulu untuk sholat 2 rakaat. Kemudian kita baru datang ke rumah. Dan sekarang alhamdulillah dengan info ini, dengan HP, mungkin dengan ketika di Bandara Juanda sudah bisa infokan. Kan gitu. Sehingga biar yang di rumah itu siap-siap, Pak, menyambut jenengan. Coba kalau jenengan dadak dari safar, sudah hajat, sudah pingin ketemu istri, pingin ibadah lah. Ternyata di rumah ruwos-ruwos, Pak. Paham ruwos-ruwos? Enggak dandan, ya, enggak menyisir rambut, pakaiannya gedibal, ya, terus baunya enggak enak, kita masuk rumah, gimana? Kudu mulai mana ya? Kudu mutu mana ya? Ini loh. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pesan kepada para suami yang tercinta. Ya. Wahai suami, apa yang memberatkan kalian? Ya. Ketika engkau bertemu istrimu dengan wajah tersenyum. Apa yang berat? Pernah nggak kita ketika masuk rumah, Assalamualaikum sayang, senyum jenengan? Apa yang berat para jamaah? Ada berat. Ingat, Nabi mengatakan, tabassumuka fi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ini istri jenengan loh. Sedekah enggak? Wah, lebih. Tapi kenapa kita sering cemberut? Kenapa kita sering afwan? Enggak senyum kepada istri ketika bertemu? Angkat tangan, Pak. Mana orangnya? Kita semua insya Allah seperti itu ya. Sering kita enggak senyum dengan istri kita. Kadang masalah yang kita pendam, kita alami, kita bawa ke rumah. Sehingga ketemu suami istri, ya nadanya pokoknya kayak ada apa gitu. Enggak membawa wajah yang berseri-seri. Ini salah juga. Maka kita ketika bertemu istri kita, itu senyum, itu luar biasa. Insya Allah, kata orang Jawa, istri pun akan kelepek-kelepek ya. Akan menyambutnya dengan apa, Pak? Senyuman, senang. Tapi ketika kita bertemu dengannya dengan wajah yang cemberut, masyam, insya Allah juga istri mikir, kepikiran juga. Ada apa dengan suami ana? Kok pulang-pulang cemberut? Padahal pulang ngaji. Nah ini, Pak. Maka senyumlah. Ketika Rasul menyebutkan, kalau kita senyum kepada saudara kita itu ibadah, sedekah, maka kepada istri pun seperti itu. Dan lebih berhak memang istri kita untuk kita berikan apa, Pak? Senyuman. Maka kalau Nabi ingat, ini kan ingat, sering kita ingatkan. La tahqirunna minal ma'rufi syai'a. Jangan kita remehkan masalah kebaikan sedikit pun. Walau antalaqu akhaka biwajhin talqin. Meskipun engkau dengan bertemu temanmu dengan wajah yang berseri, jangan diremehkan. Apalagi kepada istri. Baik. Jadi, insya Allah nggak ada yang berat ya. Nanti diamalkan, Pak. Amin. Yang kedua, apa yang menghalangi kita? Kadang ketika kita melihat
anak kita melihat istri kita nggak bermuka cerah. Mukanya kayak ada masalah terus. Apa yang menghalangi kita? Ya jawabannya terserah jenengan ya. Ini cuma mari renungan. Kenapa kita nggak berwajah cerah dengan istri kita? Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kadang ketika masuk ke dalam rumah istri kita nggak mengucapkan salam? Ya. Assalamualaikum kata Nabi Asroh 10. Assalamualaikum warahmatullahi Isrun 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thalathun 30. Ya. Kenapa kadang kita sering ketika masuk rumah selonang, selunung? Ya. Iya, kenapa? Kalau seandainya kita amalkan ini kepada rumah kita dan istri kita, subhanallah, kita pun mendoakan yang di dalam rumah, kita pun mendapat kebaikan 30. Apa yang berat para jamaah? Taib. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bikin kita berat kalau seandainya kita berkata-kata yang bikin mereka ridho? Bikin mereka senyum. Meskipun kadang kita paksakan. Sayangku, wah, subhanallah, malam ini engkau sangat cantik. Gimana perasaan perempuan, Pak? Insya Allah senang, Pak. Ya. Kenapa? Kadang, afwan. Kenapa ini kadang nggak pernah kita katakan? Ya, memang kata orang, cinta nggak perlu kata-kata ya, tapi perlu bukti ya. Tapi dengan kata-kata, itu akan membawa dampak yang luar biasa. Nabi SAW ketika manggil Aisyah dengan panggilan-panggilan yang menyenangkan. Ya Aish, ya Humaira. Bikin siapa? Bikin Aisyah senang. Ya. Ya kalau seandainya manggil dengan panggilan yang bagus, senang monggo. Kadang jujur, Pak, tapi nggak senang istri. Ya pesek. Ya ireng ya jangan, Pak, ya. Meskipun istri kita pesek, jangan panggil yang jelek. Tapi inilah afwan. Kalau jangan tidak menyadari, ini kan pintu-pintu kebaikan untuk kita dan untuk istri kita. Makanya kan kita habiskan untuk suami sekarang ya. Kenapa ini nggak bisa? Toh para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa juga kita afwan. Kita ketika ketemu istri kita nggak pernah mendoakan barokillah. Assalamualaikum wahai sayangku, barokillah. Atau kepada anak-anak kita yang laki-laki, barokallah, barokillah. Jarang kita mendoakan. Iya. Jujur, orang-orang yang sekitar kita termasuk orang Jawa sangat pelit dengan berdoa ketika bertemu. Bukannya kita akan menjunjung orang Arab, enggak. Orang Arab rata-rata yang paham agama, pasti ketika bertemu, Assalamualaikum barakallahu fiik. Doa, Pak. Hayakallah, doa, Pak. Kalau kita nggak bahasa Arab, mau ke bahasa Indonesia. Assalamualaikum, assalam. Mudah-mudahan engkau diberkahi Allah. Jarang kan kita doa itu untuk anak kita, istri kita. Paling, yo apa kabare? Piro anake? Itu yang awal pertama kali nggih. Piro anake? Ya apa kerjaane? Ki ndi omahe? Allah musta'an. Ya, apa yang menyusahkan kita ketika kita bertemu dengan istri awal kali? Kita mendoakan atau kita bilang di depannya, ya Allah, berkahilah istriku ya Allah. Di hadapan dia, Pak. Ya tentu kalau di luar hadapan dia, memang ya kita harus mendoakan kebaikan kan. Tapi di hadapan dia kita nggak masalah mendoakannya. Insya Allah dia pun akan senang, dia pun akan ridho. Ya. Sebaliknya kalau antum bertemu dengan teman antum didoakan, ya Irwan, barakallah. Apa perasaan antum? Sangat senang. Aduh, didoakan berkarya, amin. Pasti gitu. Nggak akan mungkin, nggak mungkin ya. Nggak mungkin kecuali kalau dia nggak paham. Didoakan apa kok malah ya. Ini kurangnya kita ya. Ya istriku ya zaujati barokillah. Dan seterusnya. Termasuk kita ketika ngendong anak, Pak. Ya barakallah. Berdoa. Sampai marah pun berdoa. Ingat kisahnya siapa, Pak? Ibunya siapa yang jadi imam di Masjidil Haram itu? Ya, ketika marah berdoa, mudah-mudahan kamu jadi ini kita mendoakan keberkahan seterusnya. Taib. Para jamaah, yang selanjutnya. Kita sering mengetahui bahwasanya kata lemah lembut itu kan sodako ya. Tapi kenapa kita berat melakukannya pada istri kita? Iya. Tadi saya singgung kepada majikan, kepada atasan, kepada teman. Wah, sangat luar biasa. Tapi sama istri
Na'udzubillah min dzalik. Maka seandainya kita berlemah lembut dengan istri juga kebaikan para jamaah. Toib. Yang selanjutnya, apa yang memberatkan kita para jamaah kalau seandainya kita pulang dari luar kota memberi hadiah, membawa hadiah, sekecil hadiah apapun, insya Allah akan tertancap dalam hati seorang istri. Wah, sayangku rek, habis dari Brebes dapat apa Pak? Dok asin. Akan terkesan ya ada Pak, meskipun dok asin, meskipun kue dodol ya, monggo. Jangan kita remehkan. Makanya Nabi mengatakan tahadu tahabbu ya. Salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Kepada sesama teman saja ketika kita beri hadiah sering beri manfaat, Pak. Allah akan menyentuh hatinya, Pak. Apalagi istri. Apa ya, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau uangnya banyak, ya monggo sing gede hadiahnya. Oleh-oleh sing kata ya. Kalau sedikit, uangnya sedikit ya apalah ala kadarnya. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kadang berat menemani istri kita untuk baca Quran? Angkat tangan. Yang menemani baca Quran istri di rumah. Angkat tangan. Nggak ada hadiahnya sayang ya. Kenapa berat? Kenapa berat juga kita sholat malam bersama istri? Ada yang berjamaah sholat dengan istri? Ada kan ya? Insya Allah ada. Sesekali berjamaah monggo Pak. Sesekali berjamaah sholat malam monggo dengan istri. Di samping menunjukkan kita sayang, kita cinta, kita mentarbiyah, membiasakan. Nabi SAW pernah diundang oleh Mulaikah, neneknya Anas, dan Ummu Sulaim, ibunya Anas, sholat malam. Termasuk sholat sunnah juga, diundang di rumahnya dan sholat di dalam rumah. Dan Nabi mengatakan bahwasanya seorang laki-laki yang bangun di malam hari, sholat 2 rakaat, atau mungkin dia sholat, kemudian membangunkan istrinya. Ketika istrinya nggak mau dipersiki, maka orang ini dirahmati oleh Allah. Pernah nggak jenengan bersiki istri? Bangun, sholat. Pernah? Belum kan? Ya. Begitu pula seorang istri ketika bangun sholat malam, kemudian membangunkan suaminya untuk sholat. Kalau nggak mau suaminya dipersiki, dia akan dirahmati oleh Allah. Subhanallah, indahnya kalau seandainya malam hari kita berdua sholat. Pernah Pak? Belum. Coba insya Allah. Selama ini kita belum ya. Belum menemani baca Quran istri. Belum pernah sholat malam dengan istri. Taklim alhamdulillah pernah ya. Alhamdulillah taklim sudah. Cuma nggak berduaan. Jadi pisah-pisah ya. Alhamdulillah. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa, jangan sepelekan ibadah yang di atas kasur itu ya. Itu ibadah Pak. Fi bud'i ahadikum shadaqah. Di dalam menyalurkan syahwat ya kepada istri antum itu sedekah. Maka itu juga kita harus penuhi. Khusus untuk yang sudah nikah. Yang belum jangan mikir yang itu dulu ya. Mikir cari Aisyah dulu. Oh, Aisyah dulu, baru Aisyah ya. Ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu pula wahai para istri. Wahai para istri yang tercinta. Hal apakah yang berat bagi jenengan ketika suami berada di sisi jenengan, jenengan berusaha untuk berwajah yang manis dan senyum yang bikin suami kelepek-kelepek. Berusahalah wahai para istri untuk menyambut dan bermuka yang cerah kepada siapa? Suami. Meskipun sumpek, meskipun banyak masalah, berusahalah menyambut suami dengan wajah yang cerah. Saya yakin pasti semua istri banyak masalah, Pak. Apalagi kalau anaknya nakal ya. Tapi monggo, ketika pas suami ada yang datang, kesumpekannya disimpan dulu, menyambutnya dengan wajah yang cerah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, wahai para istri, supaya imbang Pak ya. Berhiaslah jenengan ketika suami minta berhias. Berhiaslah jenengan dengan dandanan yang paling disenangi oleh suami. Apalagi ketika suami mau pulang. Sebagaimana Abdullah bin Abbas, dia itu sangat senang kalau istrinya itu berhias untuknya. Dan dia pun menghiasi dirinya untuk istrinya. Maka jenengan jangan nuntut istri aja yang dandan. Jenengan juga dandano. Ketika istri senang jenengan dengan dandanan jenengan, jenengan juga sangat senang dengan istri yang ketika
Maka berusahalah wahai istri, ketika suami senengane nopo, itu yang jenengan lakukan. Misalkan senengane suaminya pakai pakaian yang A, soalnya bikin gimana gitu ya, pakai itu. Misalkan si istri senang pakai ini, tapi suami nggak senang, dihindari, nggak apa-apa. Untuk menyenangkan siapa? Suami. Karena ridho kepada suami lebih berat ya daripada untuk dirinya sendiri. Berusahalah wahai istri. Juga berusahalah memakai pakaian yang terbaik ketika di hadapan suami yang dia senang untuk melihat jenengan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat selalu berqanaah kepada pemberian Allah. Karena suami itu juga manusia, pasti banyak kekurangannya, maka ketika pulang bawa hasil yang mungkin enggak jenengan harapkan, maka qanaah jenengan. Kemudian para jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berusahalah ketika suami keluar rumah karena sibuk dengan mencari nafkah, tarbiyahlah anak-anak jenengan. Berusahalah untuk mendidiknya, mengajarinya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau bisa baca Quran, sholat dan seterusnya. Kalau nggak bisa ya memang kita taruh di tempat TPQ atau TPA ya. Tapi di rumah pun kita usahakan, kita kondisikan dengan hal-hal yang seperti ini. Kemudian para jamaah, wahai para istri, berusahalah, tolong seandainya suami ketika pas sholat datang, belum bangun, dibangunkan. Karena banyak para suami yang kepegelen. Ketika azan berkumandang masih tidur. Tolong dibangunkan. Tolong dibangunkan. Karena biasanya suami itu capek. Di luar rumah itu pekerjaannya banyak. Ketika di rumah istirahat dan kadang amblas. Ya, maka istri mudah-mudahan ketika bangun duluan membangunkan, Pak. Yang repot ketika sama-sama amblas ya. Taib, yang selanjutnya wahai para istri, perbanyaklah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kalian, untuk jenengan, untuk suami, untuk keluarga, untuk kaum muslimin semuanya. Nah, ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya wahai para suami istri, mari kita bertakwa kepada Allah. Nabi mengatakan ittaqillaha haitsu ma kuntah. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, di mana saja. Mari kita yang seorang suami bertakwa kepada Allah karena kita jadi suami. Wahai para istri, bertakwalah kepada Allah karena jenengan adalah istri. Jenengan harus paham tugas-tugas istri. Memang istri itu tugasnya menyenangkan suami, melayani suami. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ketika jenengan melayani yang haram, jenengan lakukan. Berusahalah jenengan di rumah dan berusaha mengerjakan pekerjaan rumah. Apa itu? Masak, monggo. Mencuci, monggo. Nyapu-nyapu, monggo. Karena itu bentuk jenengan apa? Ngabdi kepada suami. Dan insya Allah suami akan senang dengan istri yang seperti itu. Kita lihat Ummahatul Mu'minah, putrinya Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha, bagaimana dia pun membantu Ali bin Abi Thalib ketika di rumah. Bagaimana para sahabiyah, wanita, mereka ketika di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Maka dengan mengerjakan pekerjaan rumah, maka telah melakukan kewajiban dia. Dan insya Allah suami akan senang. Suami akan senang dengan pekerjaan itu. Maka kadang perempuan pun mikirnya gini, Pak. Aku kan tugasnya melayani suami, menyenangkan suami. Wes bapak wes sing umbah-umbah bojoku, sing masak bojoku, sing nyapu bojoku ya. Sehingga dia pun enggak melakukan aktivitas itu. Kan kasihan suami juga. Ya. Ketika suami sudah capek di luar rumah, cari uang, masa ketika di rumah seiran umbah-umbah, seiran nyuci dan seterusnya. Maka para jamaah, disinilah perlu ta'awun, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling berusaha untuk memahami tugas masing-masing. Ketika memang suami di luar rumah dan dia itu membutuhkan waktu di luar rumah banyak, maka ketika yang di rumah itu mari kita kerjakan. Wahai para istri yang mampu. Yang kita nggak mampu nanti beri kepada siapa? Suami. Bilang, wahai suami, afwan saya nggak mampu masalah ini. Ya mungkin akhirnya apa? Saling gotong royong. Jangan kita melepaskan diri pekerjaan itu. Nah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga saya ingatkan pada diri saya dan untuk semuanya, mari kita sebagai seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang istri mari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lakukan kewajiban kita masing-masing. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wahai para istri, ya, wahai para suami,
khususnya suami, mari kita beri bagian rumah kita dengan sholat sunnah. Jangan sholat sunnah di masjid saja. Di rumah monggo, diramaikan dengan sholat sunnah. Sering kita sebutkan masalah itu. Banyak juga zikir di dalam rumah. Baik zikir yang muqayyad atau zikir yang mutlak. Kita banyak istighfar, banyak tasbih, tahmid, tahlil monggo. Atau zikir-zikir yang sifatnya muqayyad, tertentu. Ketika pakai baju, melepas baju, mau makan, setelah makan, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, ada halilintar, itu semua di rumah bisa kita lakukan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita bersabar atas kekurangan masing-masing. Karena seperti di awal kita sebutkan, kita pasti ada kekurangan. Mari kita saling bersabar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya kita jauhkan di dalam rumah kita sarana-sarana kemaksiatan. Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak diridhoi oleh Allah, mari kita jauhkan dari rumah kita. Termasuk sarana-sarana kemaksiatan. Karena itu akan bisa membantu keharmonisan rumah tangga, dan insya Allah malaikat pun akan senantiasa senang di rumah tersebut, dan setan, yang kata orang Jawa, wewe gombel, genderuwo, tuyul, dan seterusnya ya, akan keluar dari rumah tersebut. Maka ketika tidak, maka jangan diharap ketenangan di rumah itu ada. Jangan diharap ya sakinah mawaddah warahmah ada. Ketika rumah senantiasa dibuat untuk maksiat kepada Allah, bukan malaikat rahmat yang akan turun, tapi setan akan turun. Setan akan senang. Tapi ketika rumah itu di atas ibadah, dihiasi dengan kebaikan, dan kedua pasangan suami istri ini taat kepada Allah, insya Allah di sana rahmat Allah akan turun, malaikat akan datang, dan keberkahan akan ada pada kita semua yang di tempat tersebut. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan manfaat untuk pribadi saya secara khusus dan untuk antum semuanya secara umum, karena masing-masing kita adalah suami dan kita adalah istri. Mudah-mudahan dengan kita mengingat ini, kita bisa mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk bisa mengamalkan yang baik-baik dan menjauhi hal yang buruk-buruk. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya kita persilakan tanya jawab kepada jenengan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk istri dulu, perempuan dulu. Kalau ada 2 pertanyaan, setelah itu para ikhwan. Nggih. Sebelumnya, afwan. Suami itu bekerjanya di kantor apa di rumah? Di kantor, cuma tadi pekerjaan kantor dibawa ke rumah. Iya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Disebutkan ketika ya Abu Darda ini mempunyai istri namanya Ummu Darda. Abu Darda ini ya pernah ketemu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhumah. Ketika ketemu, sebelum ketemu si suaminya ya, Ummu Darda ini ketemu dengan Salman Al-Farisi. Ya. Dan Ummu Darda ini afwan, kalau bahasa kita seorang perempuan yang dia ini nggak ngurus awake. Loh, kenapa nggak ngurus awake? Karena dia mengatakan, oh gimana saya harus ngurusi awakku. Bahasa saya nggih. Abu Darda itu kalau malam sholat terus, kalau siang puasa terus, nggak pernah menyentuhku. Lah, apa gunanya aku dandan? Apa gunanya aku berhias diri? Nggak pernah disentuh oleh suami. Keluhan ini sampai kepada Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi, dia ini seorang faqih, mengetahui masalah ini. Maka didatangilah oleh dia. Dan dia bertamu kepada Abu Darda. Ya. Kemudian ketika menginap di dalam rumah Abu Darda, Salman Al-Farisi ya, itu mengetahui Abu Darda di awal malam ingin sholat. Maka oleh Salman ditahan. Tahan. Nanti aja. Sekarang tidur. Di pertengahan malam ingin sholat. Maka dinasihati oleh Salman, jangan sekarang, istirahat. Ketika sepertiga malam yang akhir ingin sholat, maka kata Salman, silakan. Ini saat untuk ibadah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kejadian ini tahu Abu Darda seperti itu, maka sampailah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kabar tentang bagaimana Salman menasihati siapa? Abu Darda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan apa? Benar apa kata sahabat Salman? Apa? Bahwasannya untuk dirimu ada haknya. Untuk istrimu ada haknya.
untuk keluargamu ada haknya. Maka belilah masing-masing haknya. Badan kita ada hak untuk tidur, Pak. Sholat malam terus nggak tidur, nggak baik. Puasa terus nggak mokel, nggak baik. Ya, kemudian apa? Nggak nikah, ya nggak baik. Ya. Maksud saya, ketika kita tidak memberi hak seorang istri, nggak memberi hak anak, ya ini salah. Ini salah. Karena masing-masing punya hak. Maka seseorang harus memberikan haknya kepada masing-masing yang berhak. Badannya harus tidur, istrinya juga ada haknya untuk nafkah lahir batin, anaknya perlu disayang, digendong, dicium dan seterusnya. Maka ketika tidak, maka itu dolim. Karena dolim secara bahasa itu wadu asai fi kulli ghairi makani, menaruh sesuatu yang bukan tempatnya, itu dolim secara bahasa. Secara syar'i ya termasuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang salah. Maka wallahu a'lam bishawab, seorang suami ketika memang di rumah sebenarnya itu haknya di mana, Pak? Hak untuk siapa ketika di rumah? Untuk keluarga. Karena tempat bekerja dia itu di kantor, dan mungkin di kantor sudah masa kerjanya full. Nah, ketika di rumah maka hendaknya dia berusaha untuk apa? Memberikan hak istri. Tapi afwan, ketika memang itu hajat, nggak terus-terusan, Pak. Ya mohonlah istri memaafkan. Mungkin ini karena kesibukan, mungkin mau tutup tahun banyak pekerjaan ya. Mohon ini dimaafkan karena mungkin apa? Suami banyak pekerjaan, istilahnya ditutup-tutup nonton griyo, monggo. Tapi kalau tiap hari seperti itu, kasihan yang di rumah. Hak istri ingin dibelai, ingin disayang, ingin dipuji, ingin ya macam-macam lah, nggak ada. Anak pun ingin apa? Ingin disayang, ingin digendong, ingin dicium, nggak ada. Maka itu memang bisa termasuk hal yang zalim kepada siapa? Istri. Tapi seorang istri yang baik pun mudah untuk memaafkan, legowo dengan seperti itu. Tapi diingatkan monggo, wahai sayang, masuk toh bendino kok laptop nang omah kerja. Kan kasihan juga mereka tersita waktunya, gitu lah. Tapi kalau sesekali monggo, karena mungkin hajat dan mohon istri juga memaafkan. Tapi kalau tiap hari tiap waktu seperti itu ya kasihan. Hak dia di rumah pun apa akhirnya? Kurang. Kecuali kalau memang pekerjaannya di rumah. Ya, ini beda. Pekerjaannya memang di rumah, hanya ngutak-ngutak komputer misalkan. Nggak ke kantor kan lainnya monggo. Yang penting tetap harus memberi hak siapa? Istri ada haknya, anak ada haknya, teman ada haknya, tetangga ada haknya. Fa'tikuli hakin haqqahu. Belilah masing-masing hak itu haknya, gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ya kita berusaha kalau memang ada suami seperti itu ya kita nasihati dulu. Kita ingatkan, dan kita sebagai seorang istri mudah memaafkan, monggo. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan seandainya itu ada di suami kita sadar, dan mudah-mudahan Allah mudahkan pekerjaannya itu selesai di kantor saja ya, nggak di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Karena memang banyak orang seperti itu, dan bahkan seandainya pun kita pun ibadah dengan melalaikan hak istri salah, Pak. Makanya ketika Nabi mengatakan man raghima an sunnati falaysa minni, siapa orang yang tidak menyukai sunnahku bukan golonganku. Itu kan asalnya ada 3 orang, Pak, yang datang kepada istri Nabi bertanya tentang ibadah Nabi, ya kan? Yang satu bilang, oh Nabi seperti itu ya, wes kalau gitu aku akan puasa terus, nggak akan berbuka. Aku akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Aku akan membujang, nggak nikah. Maka ketiga orang ini akhirnya bahkan dipanggil oleh Nabi. Antum alladzina qultum kadza wa kadza, antum yang bilang gini ya, nggak nikah selamanya. Sholat malam terus, nggak tidur. Kemudian nggak mokel ketika buka. Ingat, ana atqakum wa akhshakum fillah. Aku orang yang paling bertakwa kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah. Tapi apa? Aku juga tidur, aku juga sholat malam. Wa ana asum wa uftir, aku juga puasa, aku juga berbuka. Wa ana atajawazun nisa, aku pun nikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa orang enggak suka dengan sunnahku, bukan golongan aku. Maka enggak baik sholat terus tok. Puasa terus tok. Enggak nikah juga enggak baik. Maka ketika ini kita lakukan dan mendolimi hak istri, maka enggak boleh. Bukan kebaikan yang kita dapatkan, malah keburukan yang kita raih. Wallahu a'lam bishawab. Maka seorang suami berusahalah ketika jenengan di rumah itu waktu untuk istri,
waktu untuk anak-anak. Tapi ketika jenengan keluar rumah itu pekerjaan untuk jenengan, maka seorang istri doakanlah. Seorang suami juga amanahlah. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Makanya sekali lagi saya sebutkan tadi, ketika kita berkeluarga itu harus ada ta'awun. Harus ada kerjasama untuk kebaikan, untuk kemaslahatan dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wanita itu tidak menafkahi dirinya sendiri dan tidak menafkahi orang lain. Untuk dirinya sendiri dia nggak menafkahi. Maksudnya, ketika ada seorang perempuan yang wajib ya bagi dia itu mendapatkan nafkah dari siapa? Bapak kalau ada bapak. Kalau bapak nggak ada, kakak. Saudara laki-laki, meskipun adik, iya. Nggak mesti kakaknya. Nggak punya kakak laki-laki, adiknya ada. Maka siapa yang nanggung? Adik laki-laki. Kecuali kalau saudari perempuan ini sudah nikah, maka saudari ini, perempuan ini, siapa yang nanggung? Suami. Toib, paham ya? Tapi ketika misalkan semua laki-laki, nafkahi siapa? Ya gak ada yang nafkahi, kan nanti istrinya yang dinafkahi. Dan bantu untuk siapa? Ibunya. Cuma dia kalau bantu adik-adiknya yang laki-laki, ya itu ihsan, bagus. Iya kan? Bagus, bantu meringankan beban bapak. Itulah. Ingat, seorang perempuan itu nggak wajib menafkahi dirinya sendiri dan nggak wajib menafkahi saudaranya. Perempuan, malah dia dapat apa? Dapat nafkah dari bapaknya atau saudaranya laki-laki, baik kakak ataupun adik kalau seandainya adiknya memang sudah bekerja. Tapi ketika seorang perempuan ini sudah nikah, maka beban dari bapak atau saudara laki-laki pindah kepada suami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kedua dulu ya. Saudara istri, ya berarti kan saudaranya istri itu berarti kan ipar ya. Maka saudara istri itu yang nanggung siapa sebenarnya? Mertua, bapak jenengan atau kakak dia atau adik dia yang laki-laki. Atau kalau nggak ada, misalkan pamannya dari pihak bapak. Kalau jenengan kan beda. Cuma kalau jenengan bantu, mau bantu loh ya, bantu. Kalau menafkahi itu yang wajib bapak atau saudara laki-laki. Gitu loh. Kalau jenengan bantu itu kebaikan. Kalau jenengan bantu itu kebaikan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta itu dilarang. Jadi orang yang hukumnya minta-minta itu haram, para jamaah. Apalagi untuk memperkaya diri, jelas haram. Nggak boleh. Makanya orang bekerja sebagai peminta-minta itu nggak boleh. Haram. Dan itu kan muru'nya akan jatuh. Muru'annya akan jatuh. Kecuali oleh para ulama disebutkan, ada beberapa orang yang boleh minta-minta hanya untuk mencukupi dirinya. Contoh, orang yang hartanya habis. Kena. Nah. Kedua, orang yang memang nggak bisa kecuali dengan minta-minta. Itu pun dia berusaha apa? Muru'annya dia jaga, alias apa? Kalau memang dia juga punya kemampuan, hartanya ini untuk dia jadikan apa? Modal untuk usaha. Tapi yang sekarang yang kita lihat di posisi kita, itu memang pekerjaan, Pak. Maka haram. Pekerjaan minta-minta itu haram, apalagi untuk memperkaya diri. Haram, jelas haram. Dilarang oleh Islam. Dan jelas, ya, kita seandainya nggak memberi nggak apa-apa. Kalau seandainya memberi pun nggak masalah. Karena al-yadul ulya khairu minal yadis sufla kan. Orang yang tangannya di atas lebih baik daripada yang di bawah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam pun ketika diminta sesuatu nggak pernah apa? Menolak. Tapi kalau seandainya kita tahu dia itu orang yang masih kuat untuk bekerja dan dia mampu untuk beraktivitas, kita nasihati. Monggo. Pernah para salafun saleh itu nggak mau ngasih tapi nasihat. Antum wis cek mampu bekerja kan nggak kerja. Kita nggak kasih nggak bukan palit enggak. Karena kita untuk apa? Mentarbiyah dia, gitu loh. Jadi yang harus kita pahami para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hukum meminta-minta adalah haram. Kecuali orang yang terpaksa tadi, terpaksa. Adapun yang di sekitar kita itu pekerjaan. Tapi juga kita seandainya ngasih pun nggak masalah. Karena bukti kita apa? Senang beramal dan Allah Maha tahu dengan amal kita. Tapi bagi dia itu bisa berdosa. Karena apa? Minta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah menyebutkan
La ayyah tamilar rajulun ilal jibal. Seandainya seorang laki-laki itu pergi ke gunung, kemudian mengumpulkan al-hatab, mengumpulkan kayu bakar, fayahmilu ala dhuhri, dan dia panggul di pundaknya dan dibawa ke pasar, khairun lah, maka itu lebih baik daripada dia apa? Yas'alun nas, daripada dia minta kepada orang, nyuwun. Itu lebih baik daripada orang yang minta-minta. Jadi pekerjaan yang mungkin bagi kita ringan, di mata manusia itu jelek. Tukang sapu, golek sampah, atau golek perosokan gitu. Tapi itu halal, Pak. Lebih baik daripada minta-minta. Meskipun dengan pakaiannya luar biasa ya, tapi nuwun ya. Apalagi kalau seandainya dengan gaya yang nyamar ya. Sudah gayanya kayak orang miskin bawa anak ya. Nyuwun gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik bekerja, pergi ke hutan, kayu bakar, dipanggul, keringetan ngongsrong, tapi halal daripada yas'alun nas, minta-minta. Wallahu a'lam bishawab. Berdosa atau masih merasa? Ketika seorang bapak memang tidak ada, berarti memang kembali kepada saudara laki-laki. Tapi ketika bapak ada, maka bapak. Tapi ketika tidak ada, dan dia itu wajib menafkahi istrinya, ya jelas istrinya, atau saudari perempuannya. Kalau nggak menafkahi ya berdosa. Karena itu kewajiban. Seorang yang meninggalkan kewajiban berdosa apa enggak? Berdosa. Lah berdosa itu ancamannya kemana? Ke neraka. Itu ancaman. Ini tetap dia berdosa. Jadi ancamannya ya jelas kepada tempat yang jelek. Sehingga seorang laki-laki yang punya saudari perempuan yang perlu dinafkahi, nggak dia nafkahi, ya dia berdosa. Ya tentu nafkah ini kan tergantung kekuatan kita masing-masing, Mbak ya. Meskipun seandainya kita punya istri, ya tetap kita usaha untuk menafkahi saudari kita, karena itu tanggungan kita juga. Ya kita berusaha untuk menafkahi meskipun sedikit, ya kita nafkahi. Maka kalau seandainya saudara laki-lakinya banyak, maka patungan, urunan. Makanya kadang di tempat-tempat tertentu kan ketika ada anak perempuan, di sekolah bareng-bareng sama saudara laki-laki, urunan. Nah itu nggak apa-apa. Itulah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga ketika orang itu meninggalkan kewajiban, ya berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para jamaah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini manfaat untuk pribadi saya dan untuk jenengan semuanya, dan mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya. Allahumma amin. Yang benar semua dari Allah, yang salah, yang keliru dari saya, yang bodoh dan dari godaan setan, dan saya istighfar kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi, tidak ada hal sengaja untuk menyinggung perasaan jenengan semuanya. Ini semua untuk nasihat kita bersama ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita orang yang bertakwa. Allahumma amin. Monggo ditutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.